cara membuat laporan keuangan di Excel dengan kolom debit, kredit, dan saldo. Langkah pertama, kita akan ketikkan judul laporannya. Teksnya laporan keuangan. Oh ya, di sini kan terlalu kecil. Misalnya kita mau gedein ukuran fontnya, bisa langsung ke tab menu Home. Pada font sini kita klik aja. Misalnya di sini 11, kita jadiin 16 misalnya. Kemudian kita lengkahin sekitar 2 baris. Habis itu kita akan masukin judul header tabelnya. Kalau tabel itu kan pasti tiap kolom ada judulnya kan. Pada kolom A saya ingin ketikkan judul nomor. Kemudian di kolom B kita ketikkan tanggal. Kalau udah pada kolom C misalnya keterangan. Terus pada kolom D kita masukin kolom debit. Kolom debit itu berarti uang masuk, dan berikutnya pada kolom E kita masukin kolom kredit, yaitu uang keluar, dan yang terakhir pada kolom F kita masukin saldo. Fontnya juga ingin kita besarin, misalnya 14. Oke, kalau udah baru kita rapin aja, kita tarik untuk tanggal, terus keterangan juga kita bisa tarik agak panjangan. Nah, untuk lebar kolom debit, kredit, dan saldo ini bisa kita seragamin. Misalnya aku blok aja di kolom D, E, dan F. Setelah kita blok semuanya, kita arahin kursor kita ke salah satu kolom. Pokoknya posisinya harus di huruf ini. Habis itu kita klik kanan, kita pilih column width atau lebar kolom. Misalnya di sini aku mau lebarnya jadiin 20. Kemudian kita oke. Nanti otomatis ya, yang udah kita blok ini akan lebar kolomnya menjadi 20. Kalau udah oke, bisa aja ini kita blok lagi, kita tebelin, kita bold. Habis itu mungkin kita mau hiasin juga, mungkin warna selnya kita mau jadiin warna biru misalnya. Warna biru. Terus warna tulisannya aku mau jadiin warna putih. Terus yang laporan keuangannya kita bisa lihat nih, misalnya mau saya jadiin ketengahkan, berarti pada judulnya ini aku pingin ketengahin. Kita blok aja ya, teksnya yang berada di kolom A sampai ke kolom F sesuai dengan lebar tabelnya ini. Habis itu kita ketengahin dengan tab menu Home, terus pada group alignment kita klik yang merge and center. Maka nanti posisi judulnya akan ke tengah. Kita bisa juga tebelin, misalnya kita boldin, nanti dia akan tebel. Terus warna tulisannya, misalnya aku mau ganti warna biru. Nah, kayak gini. Terus yang di ini nih, di sel B3, misalnya kita mau kasih keterangan periode 2 ya. Kemudian di sini kita mau masukin periode berapa? Januari 2023 contohnya. Januari 2023. Nah, di sini kan masih custom ya. Teman-teman kalau misalnya klik pada kolom C3, di sini di numbernya custom. Kita klik kanan aja, kemudian kita format cell. Nanti pada custom ini kita ingin menampilkan lengkap. Nah, misalnya Januari itu lengkap, berarti di sini kan M-nya cuma 3 kali, kita tambah M sekali. M itu berarti month atau bulan, berarti Januari. Nah, kalau udah kita tambahin, teman-teman bisa ngeliat nih sampelnya di atasnya. Januari. Nah, terus untuk 2023-nya kita mau 2023. Di sini YY. Y itu berarti year atau tahun. Dia cuma menampilkan 2 digit belakang. Kalau mau lengkap 2023 berarti kita tambahin 2 lagi. Berarti total ada 4Y. Nah, ini contohnya ada sampelnya Januari 2023 di atas. Kalau udah kita klik OK. Nanti untuk ukuran fontnya juga kita gedein. Misalnya kita jadiin 14. Oh ya, boleh juga misalnya kita tebelin. Periodenya kita tebelin, warnanya juga misalnya mau kita kasih warna apa, warna biru. Oke. Sekarang baru kita melakukan penginputan datanya. Misalnya pada nomor 1, tanggalnya untuk ukurannya kan ini masih 11. Misalnya kita mau jadiin 12, kita klik aja blok semua. Kira-kira sampai bawah sini. Terus kita jadiin 12. Berarti nanti data-data yang kita input ini nanti secara otomatis ukuran fontnya menjadi 12 ya. Kemudian untuk tanggal kita masukin nih. Misalnya di tanggal 2 Januari 2023. Kita mau masukin saldo awal ya. Saldo awal masuk. Kemudian berarti saldo awal masuk berarti ada uang masuk ya. Misalnya sebesar berapa? 5 juta rupiah misalnya. Oke, kalau udah nanti untuk saldonya untuk pertama kali rumusnya yaitu nilai debit dikurangi dengan nilai kredit. Ini untuk yang pertama. Jadi rumusnya sama dengan kita klik di kolom debit dikurangi kredit. Habis itu enter.
Jangan lupa nih, pada kolom debit, kredit, dan saldo kan kita akan menginput format currency, jadi uang gitu kan. Kita bisa lihat di sini ketika kita klik pada number ini dia masih format general. Maka untuk mengubahnya, kita blok aja pada kolom D, E, dan F. Kemudian kita klik kanan, kita format cell. Habis itu pada number kita pilih yang akunting. Akunting, kalau udah nanti untuk simbolnya boleh pakai rupiah, Rp, atau boleh nggak sama sekali. Kalau nggak sama sekali di simbolnya kita pilih yang no one, apa none ini tulisannya. Nanti untuk decimal place-nya ini pada defaultnya ada 2, berarti dia akan menampilkan 2 digit di belakang koma. Biasanya kita nggak mau menampilkan digit di belakang koma, kita pilih aja yang 0. Kalau udah 0 di sini baru kita klik OK. Nah, teman-teman langsung lihat kan, formatnya berubah menjadi akunting. Nah, kalau udah, sekarang kita masuk ke transaksi yang kedua. Misalnya transaksi kedua di tanggal berapa? Di tanggal 3 bulan 1, 2023. Oke, misalnya ada apa nih? Ada misalnya pembelian ATK. Misalnya sebesar berapa? Sebesar 500.000. Kalau transaksi yang pertama kan nilai saldonya yaitu nilai debit dikurangi nilai kredit. Ini untuk yang pertama kali. Namun untuk transaksi yang kedua dan seterusnya itu rumusnya berbeda, yaitu sama dengan nilai saldo sebelumnya, yaitu di saldo tanggal sebelumnya, kemudian ditambah dengan nilai debit hari ini, dikurangi nilai kredit hari ini. Enter, maka teman-teman bisa lihat kan, dari saldo 5 juta, terus ada pembelian ATK, uang keluar sebesar 500.000, berarti sisa saldonya sebesar 4.500.000. Nah, rumus ini baru bisa kita kopikan ke bawah. Kita arahkan kursor ke sel F6, ke ujung kanan bawah, sampai berubah menjadi tanda plus, baru kita tarik. Mau sampai mana nih misalnya? Mau sampai di sini aja misalnya. Nah, nanti di sini akan muncul Rp4.500.000. Nah, permasalahannya di sini kan belum ada inputan data. Sebenarnya secara rumus dia udah berjalan. Contohnya gini, nanti di transaksi ketiga ada uang keluar 100.000. Seharusnya dia akan berubah menjadi 4.400.000 pada saldonya. Nah, dia udah menghitung secara otomatis teman-teman. Tapi kita kepingin kalau misalnya rumus ini tetap berjalan, namun tampilannya ketika belum ada inputan sama sekali di kolom debit dan kredit, di sini seolah-olah kosong. Padahal secara rumus sudah ada. Nah, bagaimana caranya? Kita akan gunain rumus if. Kita balik lagi pada transaksi yang nomor 2 ini, yaitu di kolom F6. Kemudian nanti kita pada rumusnya, kita ke formula bar, kita klik aja formula barnya, kita awali dengan rumus if ya. Berarti kita ketik if, kemudian buka kurung, habis itu kita kombinasikan dengan rumus and atau berarti dan. And, kemudian buka kurung lagi, kita klik nih pada sel yang debit, yaitu sel D6, jika D6 sama dengan kosong, kalau kosong itu berarti tanda petik 2 kali, titik koma lagi, kita pisahkan, terus untuk kolom kreditnya yaitu di kolom E6. E6 kita klik lagi, kolom E6 sama dengan kosong juga, tutup kurung. Jadi ini bacanya jika, if ini jika, terus and ini dan. Jadi jika kolom D6 yaitu kolom debit itu nggak ada isi, dan kolom E6 yaitu kolom kredit ini nggak ada isi juga, maka tutup kurung, maka titik koma saldonya ini akan kosong, yaitu nilai yang pada saldo kosong ini nih kelihatan blank cell ya, padahal rumusnya ada. Kemudian jika ada, yaitu value if false, jika salah satunya ada inputan baik itu di kolom debit atau di kolom kredit, maka dia akan melakukan perhitungan rumus ini, yaitu rumus saldo sebelumnya ditambah debit dikurangi kredit. Habis itu kita tutup kurung, enter. Nah, udah itu baru kita kopikan ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat kan, dia seolah-olah kosong ya, karena belum ada inputan sama sekali pada kolom debit dan kolom kredit. Kalau udah, kita langsung lanjut ke transaksi berikutnya. Misalnya di tanggal 10 lah ya, 10 ke 1 2023 ada pembayaran misalnya, pembayaran iuran listrik misalnya. Iuran listrik. Misalnya sebesar berapa? 300.000. Nah, maka dia otomatis nih saldonya langsung
melakukan perhitungan rumus, yaitu saldo sebelumnya ditambah nilai debit dikurangi nilai kredit. Berarti 4.500.000 dikurangi 304.200.000 rupiah. Di tanggal yang sama juga, oh ya ini nomornya juga jangan lupa, 3, 4, sekarang yang keempat misalnya di tanggal 10 juga, 2023, pembayaran lagi, pembayaran iuran apa nih? Iuran telepon misalnya. Telepon misalnya ada berapa? 500.000. Nah, dia otomatis ya, saldonya 4.200.000 dikurangi 500.000 menjadi 3.700.000. Kita input aja seterusnya. Tanggal 10.01.2023. Pembayaran iuran PAM misalnya. PAM sebesar 200.000. Terus tanggal 6 misalnya tanggal 15.01.23 misalnya pembelian meja komputer misalnya. Sebesar berapa? Misalnya sebesar 1.200.000 rupiah. Kalau udah nih, misalnya ini untuk transaksi selama bulan Januari, berarti nanti kita akan menghitung ya total mutasi debit, total kredit, dan total saldonya. Rumusnya gimana? Untuk yang di bawah, rumusnya untuk debit ini kita gunain sama dengan sum, buka kurung, terus kita blok untuk mutasi debit dari awal sampai akhir. Kemudian tutup kurung, enter, 6 juta, didapatkan dari 5 juta tambah 1 juta, 6 juta. Terus untuk kreditnya juga sama, kita dengan menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok ya kolom kredit dari awal sampai akhir, kemudian kita tutup. Nanti didapatkan bahwa total mutasi kredit selama bulan bulan Januari itu sebanyak 3.600.000 rupiah. Nah, untuk saldonya itu berarti saldo akhir sama dengan nilai total mutasi debit dikurangi nilai total mutasi kredit, 2.400.000. Nah, nilai ini yaitu nilai debit dikurangi kredit harus sama dengan saldo terakhir ya, transaksi nomor 10. Ini nilainya harus sama. Kalau nilainya beda berarti itu salah. Nah, kalau udah di sini kita langsung ini juga kasih kolom total. Misalnya di sini pada kolom nomor sampai kolom keterangan kita merge center dulu. Terus boleh kita kasih keterangan total ya. Kalau udah, ini boleh kita blok lagi. Terus misalnya warnanya kita samain lagi kan, kita boldin. Terus ukurannya kita jadiin 14. Terus untuk warna selnya kita jadiin warna biru. Terus warna fontnya kita jadiin warna putih. Biar sama. Ini untuk laporan bulan Januari. Misalnya kita kasih nama ya pada sheet 1 ini menjadi Januari. Januari. Oke. Sekarang misalnya kita ingin bikin ke bulan berikutnya, yaitu di bulan Februari, langsung aja kita copy aja. Kita klik ya pada sel Januari ini, klik kanan, kemudian kita pilih ya move or copy. Kemudian kita centang nih yang create a copy, udah itu kita klik ya move to end. Udah kita klik move to end, kita oke. Nanti dia akan muncul nih Januari 2. Berarti kita kan untuk bulan Februari. Kita klik kanan aja, kita ganti dengan Februari. Nah, untuk periodenya juga bisa kita ketikin aja. Februari 2023. Nah, untuk yang ini bisa kita delete nih. Karena kita akan memasukkan transaksi baru untuk bulan Februari. Kita blok dari nomor sampai dengan kredit. Sedangkan untuk kolom saldo jangan kita blok karena ini udah ada rumus ya. Kita delete yang ini aja. Nah, untuk membedakannya, saldo awal pada bulan berikutnya, misalnya 1 bulan 2 2023. Nah, saldo awal pada bulan Februari ini nilainya harus sama dengan saldo akhir di bulan Januari. Karena kita akan nerusin kan. Berarti pada kolom debitnya ini kita nggak ketik secara manual, tapi kita gunakan rumus
sama dengan nilai debit saldo awal di bulan Februari ini sama dengan kita klik ke sheet yang bulan Januari sama dengan saldo akhir di bulan Januari. Habis itu kita enter. Nah, nanti dia akan otomatis rumusnya 2.400.000. Yaitu saldo awal di bulan Februari sama dengan saldo akhir di bulan sebelumnya, yaitu di bulan Januari. Nanti untuk transaksi berikutnya sama kita input aja sesuai dengan kebutuhan. Karena nanti untuk nilai saldo yang ada di sini sudah berupa rumus. Begitu juga untuk di total. Kalau misalnya lebih dari 10, misalnya kita ada 15, teman-teman sisain aja misalnya ada 2 sel, jangan sampai paling total ini ya. Kita sisain 2 atau 3 sel, kita insert aja, kita blok, misalnya terus kita klik kanan, kita insert. Maka dia akan menambahkan baris baru. Dan rumusnya langsung kita copyin aja ke bawah. Rumusnya udah ada semua. Oke. Jadi begitu teman-teman ya, cara sederhana untuk membuat laporan keuangan di Excel dengan kolom debit, kredit, dan saldo. Semoga teman-teman bisa paham ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.